Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Topik bahasan kali ini kita mendiskusikan tentang pencatatan penyesuai yang ketiga terkait dengan prinsip akrual. Dalam hal ini, transaksi pembayaran di muka. Terdapat 4 topik bahasan yang perlu kita diskusikan. Pertama kali adalah apa itu prinsip akrual. Selanjutnya kita bahas tentang akun biaya dibayar di muka. Topik bahasan yang ketiga, penentuan nilai moneter untuk biaya yang harus diakui. Dan diakhiri dengan topik bahasan aplikasi pencatatan penyesuai atas biaya dibayar di muka. Topik bahasan yang pertama, apa itu prinsip akrual? Per definisi, terutama definisi generik, pencatatan dianggap berbasis prinsip akrual jika dilakukan ketika perubahan dana telah terjadi dan dicatat sesuai definisi elemen hukum dana. Kalau kemudian didefinisikan secara spesifik bahwa pengakuan biaya dan penghasilan dicatat ketika biaya dan penghasilan tersebut benar-benar telah terjadi. Biasanya prinsip akrual ini sering ditandingkan dengan prinsip basis kas. Kalau kita menggunakan basis kas, pengakuan biaya atau penghasilan dilekatkan dengan kapan kas dikeluarkan atau diterima. Manfaat prinsip akrual. Yang pertama, pencatatan berbasis prinsip akrual akan menyajikan informasi keuangan yang sesuai faktanya. Kemudian, dalam kaitan ini, terkait dengan transaksi pembayaran di muka, maka pengakuan itu harus mengikuti definisi elemen aset dan elemen biaya. Dengan penerapan prinsip akrual ini, maka informasi keuangan terkait dengan aset dan biaya akan disajikan secara akurat. Sementara berbasis prinsip kas justru berisiko sebaliknya. Karena meskipun kita telah membayar kas, tetapi kita masih punya hak untuk menggunakan misalnya sewa ruko yang dibayar di muka tersebut. Topik bahasan yang kedua, akun biaya dibayar di muka. Penamaan akun pada dasarnya merupakan rancang bangun. Akun biaya dibayar di muka berasal dari bahasa Inggris prepaid expense.
di mana akun ini merupakan elemen aset. Mengapa disebut dengan elemen aset? Karena meskipun kita membayar biaya di muka, tetapi sebenarnya kita masih punya hak untuk menggunakan sewa yang dibayar di muka tersebut di masa yang datang. Sehingga pada dasarnya itu merupakan elemen aset karena memberikan manfaat di masa yang akan datang. Secara periodik, bisa harian, mingguan, atau bulanan, maka sesungguhnya terjadi perubahan dari aset menjadi biaya. Karena misalnya terkait dengan sewa ruko, setiap hari kita gunakan ruko tersebut, maka otomatis terjadi perubahan dari aset, dalam hal ini adalah biaya dibayar di muka, menjadi biaya sewa misalnya. Topik bahasan yang ketiga, penentuan nilai moneter biaya. Penentuan proporsi aset yang berubah menjadi biaya lazimnya dilakukan secara periodik, bergantung kebijakan yang berlaku. Dapat dilakukan berdasar harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Ilustrasi penentuan nilai moneter. Tanggal 1 September, Rapi mentransfer kas sebesar 12 juta rupiah untuk pembayaran di muka terkait dengan sewa ruang kerja dengan rentang waktu 1 September sampai dengan 31 Agustus tahun berikutnya. Maka ketika melakukan pencatatan penyesuai per 31 Desember, maka kita harus menentukan berapa aset berupa biaya dibayar di muka yang berubah menjadi biaya. Dalam hal ini disepakati bahwa perusahaan menggunakan bulanan untuk penentuan alokasinya. Maka 31 Desember besaran biaya yang diakui adalah sejumlah 4 juta rupiah. Berasal dari 12 juta dikalikan 4 per 12. 4 bulan dari 12 bulan. Topik bahasan yang keempat, aplikasi pencatatan. Ada beberapa prinsip yang kita perlu kenali terkait dengan pencatatan penyesuai atas pembayaran di muka. Bahwa pada saat pembayaran, misalnya tadi 1 September, maka pencatatannya adalah biaya dibayar di muka yang merupakan elemen aset di debit. Sementara kas di kredit sesuai dengan faktanya. Prinsip yang kedua, sebenarnya setiap hari terjadi perubahan dari aset menjadi biaya. Tetapi terutama di sistem manual
dianggap tidak praktis untuk melakukan pencatatan tersebut. Maka secara periodik, terutama pada akhir periode, dilakukan pencatatan penyesuai untuk mengakui besaran proporsi aset yang telah menjadi biaya. Dan prinsip yang ketiga, sistem pencatatan tersebut itu berlaku untuk pencatatan berbasis murni akrual. Ilustrasi pencatatan penyesuai. Pencatatan penyesuai diperlukan karena terdapat transaksi yang belum dilakukan pencatatan selama periode berjalan, karena alasan kepraktisan tadi. Nah, pencatatan penyesuai terkait dengan pembayaran di muka pada dasarnya dilakukan untuk mengakui adanya fakta bahwa selama periode berjalan telah terjadi perubahan dari aset menjadi biaya. Dalam hal ini aset berkurang dicatat di kredit, biaya bertambah dicatat di debit. Ilustrasi pencatatan penyesuai terkait dengan transaksi pembayaran di muka. Saldo akun biaya sewa dibayar di muka per 31 Desember sebesar 18 juta rupiah. Diketahui saldo biaya sewa dibayar di muka tersebut berasal dari transaksi tanggal 1 November 2017 untuk pembayaran di muka sewa ruang dengan jangka waktu 1 tahun. Maka ketika pencatatan penyesuai dilakukan analisis fakta bahwa terdapat perubahan aset berupa biaya sewa dibayar di muka menjadi biaya sewa dalam jumlah yang sama, yaitu 3 juta. Biaya sewa dibayar di muka berkurang, maka dia dikredit, sedangkan akun biaya sewa bertambah, dicatat di debit. Nah, pencatatan penyesuainya bisa kita lihat seperti ini. Biaya sewa di debit sebesar 3 juta dan akun biaya sewa dibayar di muka dikredit 3 juta rupiah. Yang perlu kita pertegas lagi bahwa walaupun nama akunnya diawali dengan kata biaya, tetapi biaya sewa dibayar di muka merupakan elemen aset. Akun biaya sewa dibayar di muka tersebut setelah pencatatan penyesuaian akan bersaldo 15 juta. Demikian intisari pembahasan kita tentang pencatatan penyesuai karena penerapan prinsip akrual dikaitkan dengan transaksi pembayaran di muka. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.